Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi di kelas Inkscape di sesi yang ketiga. Sebelumnya di sesi yang kedua kita sudah bahas tentang artboard dan juga bagian menu yang biasa saya gunakan. Nah, untuk teman-teman yang di sini baru melihat video ini, di video ini kita sudah membahas tentang apa sih itu aplikasi Inkscape, dan di kelas Inkscape ini kalian bisa lihat di playlist di bagian deskripsi untuk melihat full video dari tutorial penggunaan Inkscape untuk pemula. Nah, di sini kita lanjutkan ke pembahasan di sesi ketiga ini tentang shape. Nah, di sini secara default kalian bisa lihat di pojok sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri itu ada yang namanya poin ini, select and transform. Kemudian ada edit patch dan create rectangle, circle dan juga star. Nah, di sini kita akan bahas kelima bagian ini. Bagian menu tools yang ini. Tujuannya apa di sini? Di fungsi kelima shape ini, tools ini sebenarnya untuk membuat desain dasar atau bentuk dasar dari sebuah desain itu. Yang pertama kita gunakan tool yang pertama yaitu Select and Transform Object. Tools ini berfungsi untuk memindahkan atau mentransformasi objek yang sudah kita buat di Inkscape ini. Nah, contohnya di sini kita loncat ke menu tools yang ketiga yaitu Create Rectangle atau kita buat kotak. Untuk di shortcut keyboardnya kalian bisa ketik R. Nah, setelah muncul kursor yang seperti ini, kalian bisa klik dan drag mouse kalian itu, misalnya di sini. Tinggal kalian klik, kemudian kalian drag ke sesuaikan ukurannya seperti ini. Nah, ini untuk bagian shape pembentukan kotak. Jadi bisa kotak persegi, persegi panjang, yang intinya itu adalah kotak. Nah, bagaimana jika untuk membuat sebuah kotak yang lurus? Artinya tinggi dan lebarnya itu sama. Nah, untuk seperti kalau kita misalnya buat manual, itu kan otomatis yang namanya kotaknya itu memiliki tinggi dan panjang yang tidak sesuai atau tidak sama alias persegi panjang. Untuk membuatnya menjadi sama, kalian tinggal klik di sembarang tempat. Bentar, kita atur opacity-nya terlebih dahulu biar jelas. Nah, di sini kalian bisa klik, kemudian di keyboard kalian itu tekan Ctrl. Setelah Ctrl, kalian bisa drag and drop ini. Arahkan kursor kalian itu ke arah ke bawah seperti ini. Nah, arah ke bawahnya itu agak condong. Jadi, arahnya itu ke bawah sini. Nah, bisa kalian coba praktekkan. Kalian bisa pause dan coba praktekkan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bagian circle. Circle itu apa? Circle itu untuk membuat objek bulat atau oval. Kalian bisa ketik di keyboardnya huruf tombol E. Caranya sama, caranya tinggal klik dan drop seperti ini. Nah, seperti ini. Sama seperti persegi tadi yang kotak ini. Untuk membuat lingkaran yang sempurna, kalian bisa klik, kemudian tekan Ctrl, dan arahkan ke bagian bawah seperti ini. Untuk memperbesar dan memperkecil ukuran dari shape yang kalian buat. Seperti itu. Karena jika kalian tidak klik Ctrl di keyboardnya, maka hasil dari lingkarannya itu lingkaran tidak sempurna atau bisa disebut oval. Seperti itu, teman-teman. Kemudian di bagian yang berikutnya yaitu untuk create star dan polygon. Nah, di sini ada bedanya. Star dan polygon itu, yang pertama, jika kalian klik ini, klik star. Nah, secara default itu nanti tampilannya, sebentar, kita hapus terlebih dahulu.
kita buat star di sini. Kalian bisa buat seperti ini. Nah, di sini kan bentuknya itu bukan star, padahal di sini itu objeknya itu star. Namun kenapa sih objeknya ini tidak star? Karena ada pengaturan yang perlu kalian atur di sini dalam membuat sebuah objek star ini. Contoh, di sini di sudut bagian atas ini ada yang namanya change antara polygon dan juga star. Jika kalian menggunakan yang polygon, maka bentuknya akan seperti ini. Segi 4, segi 3, segi 5, segi 6. Nah, namun kalian bisa klik yang di bagian star untuk membuat sebuah bintang. Nah, seperti ini untuk bintangnya. Nah, ini kan bukan bintang namanya. Kita atur terlebih dahulu yang namanya corner. Di sini ada corner. Corner itu apa? Corner itu adalah sudut. Sudut biasanya itu kan bintang itu memiliki 5 sudut. Jadi kita membuatnya sebanyak 5 sudut seperti ini. Nah, di sini masih agak terbentuk tapi belum terbentuk dengan jelas. Buat teman-teman yang baru menggunakan Inkscape, itu biasanya startnya itu sudah langsung otomatis sempurna gitu. Jadi ini saya sudah buat custom yang penyimpanannya itu otomatis, jadi kita harus mengatur ulang. Nah, kemudian di sini ada spoke ratio untuk mengatur kedalaman dari bintangnya itu. Nah, di sini kita turunkan. Nah, jadi startnya itu akan jadi lebih sempurna dengan aturan yaitu 0,5. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di sini ada bagian rounded. Rounded itu adalah kelengkungan dari objek yang kalian buat. Di sini kan kalian bisa lihat kalau bagian ini merupakan bagian yang melengkung. Bisa sudut-sudutnya ini agak melengkung. Di rounded inilah untuk mengatur kelengkungan dari sudutnya. Jika kita makin kecil, nah misalnya kita buat 0, maka otomatis sudut-sudut dari startnya itu akan semakin lancip. Makin tinggi roundednya, makin melengkung sisi bintangnya. Kemudian di sini kan ada fitur randomize. Randomize ini tidak begitu penting. Kalian bisa coba-coba sendiri nanti. Kemudian di sini kan kita buat yang star. Kita buat lagi yang polygon yang di bagian ini. Nah, jika kalian klik objek tadi, ini kan kalian klik objeknya. Jika kalian klik yang polygon, maka akan berubah. Gimana untuk buat yang baru? Kalian bisa klik star lagi, pilih yang select and transform. Kemudian kalian klik di area luar kanvasnya, jangan di objeknya. Nah, di bagian sini. Kemudian kalian pilih star lagi, pilih yang polygon, buat yang polygon. Nah, seperti ini. Ini untuk sudutnya kan ada 5. Kalian atur lagi sudutnya, bisa segi 10, segi 6, dan sebagainya. Sesuaikan untuk penggunanya. Kemudian di sini kita lanjutkan ke pembahasan yang select and transform object. Jadi, setelah kita buat objeknya itu, kita bisa memodifikasi bentuk atau ukuran dari objeknya ini. Jadi, untuk memilih, kalian tinggal klik yang namanya objeknya itu tersebut. Namun, jika kalian memilih beberapa objek seperti ini, ada 3 objek, kalian tinggal klik di bagian luar, klik dan tahan hingga membentuk sebuah kotak seperti ini. Nah, setelah semuanya diseleksi, artinya ketiga objek ini bisa kalian pindahkan atau kalian ubah posisinya seperti ini. Nah, di sini kita bahas yang pertama terlebih dahulu di sini. Jika kita pindahkan objek yang pertama, kalian tinggal klik objeknya, tinggal kalian arahin kursornya itu sebagai yang ingin kalian mau. Nah, di sini ada kotak yang namanya kotak garis-garis ini. Ini tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk
mengatur ukuran. Jadi jika kalian klik yang sudutnya ini, pojok-pojok ini, untuk mengatur ukuran dari objeknya itu tersebut. Seperti itu. Nah, di sini jika kalian klik dan geser, itu kan bintangnya ukurannya tidak sesuai gitu. Harusnya besarnya sempurna, karena kecilnya malah tidak sempurna. Jadi untuk membuat objeknya kecil dan sempurna seperti awal, kalian bisa klik yang namanya kontrol, kemudian arahkan ukurannya sesuai dengan yang kalian inginkan. Seperti itu. Nah, berikutnya di Select and Transform ini ada fitur lagi. Jika kalian klik objeknya, seperti ini kan tidak klik. Kalian klik objeknya, kemudian kalian klik 2 kali di objeknya itu. Nah, seperti ini. Jika kalian klik 2 kali, objeknya itu akan muncul tanda yang seperti ini, agak lengkung ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melakukan rotasi dari objek tersebut. Contohnya, jika kalian klik dan pindahkan, maka otomatis objeknya itu akan berpindah sesuai dengan yang kalian inginkan. Seperti itu untuk penggunaan dari fitur transform, select and transform ini. Nah, berikutnya itu tentang edit path. Edit path ini tujuannya untuk di suatu objek itu ada beberapa yang namanya titik sudut. Contohnya ini. Ini kan kalau di pelajaran matematika itu kan ada yang namanya titik sudut. Nah, titik sudut di bintang ini kan ini, dan ini, dan seterusnya. Jadi, di edit path ini tujuannya untuk mengedit yang namanya titik sudut dari objek itu. Contoh, di sini kalian klik terlebih dahulu yang edit path. Setelah kalian edit, kalian tinggal klik objek yang kalian mau. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan tidak ada apa-apa, cuma hanya bingkai kosong. Nah, kalian perhatikan lebih jelas di sini ada yang namanya titik bagian putih. Agak kecil sih sebenarnya. Seperti ini. Kalian bisa edit, klik di kotak putih ini. Kemudian kalian arahkan seperti ini. Nah, kalian bisa gerakkan titik-titik putih itu sesuai yang kalian inginkan. Misalnya, agar lebih kecil bintangnya, maka seperti ini. Atur seperti ini. Dan juga selain ada di sini, biasanya ada di pojok-pojok di sudutnya bintangnya. Ini untuk memutar juga sih, untuk mengatur ininya, tingginya. Yang terpenting kalian coba aja terlebih dahulu untuk fitur-fiturnya ini, untuk memahamkan dari penggunaan kelima tools ini. Nah, edit path ini bisa kalian gunakan untuk objek yang memiliki sudut. Contohnya seperti kotak ini. Kalian bisa klik edit path untuk mengatur ukurannya. Ini hanya mengatur ukurannya. Sebenarnya nanti untuk objek-objek yang random, edit path ini penting dan juga sangat diperlukan untuk objek-objek yang misalnya bentuknya abstrak itu. Nah, untuk penjelasannya nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, itu saja untuk video kali ini. Cukup lama, tapi ini merupakan dasar dari penggunaan aplikasi Inkscape ini. Jadi, dasar-dasar ini meskipun panjang, nanti pasti akan sangat dibutuhkan untuk membuat sebuah desain dari Inkscape ini, terutama untuk objek-objek yang dasar. Kita harus pahami terlebih dahulu dasar-dasar dari Inkscape itu sendiri, yang nantinya semakin ke depannya nanti di tutorial berikutnya akan semakin mudah kita untuk membuat atau mengedit elemen-elemen yang ada di Inkscape ini. Nah, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.